4 dari 10 orang di Indonesia, terutama Gen Z, saat ini aku rasa malas baca buku. Kelas bulan Desember ini, kalian bisa klik di link bio Instagram aku, kemudian klik pada menu kelas kepenulisan ilmiah. Terbuka mulai dari mentoring esai, karya tulis ilmiah, hingga kompetisi bisnis plan. Semua itu bisa kamu dapatkan hanya dengan 66.000 selama 40 hari. Tunggu apa lagi? Yuk, daftar sekarang. 4 dari 10 orang di Indonesia, terutama Gen Z, saat ini aku rasa malas baca buku. Namun gak menutup kemungkinan jika kita ingin membuat esai atau KTI gitu. Kita harus memiliki nih jurnal ataupun buku-buku mata kuliah yang sebelumnya pernah kita baca. At least dari teman-teman yang mempunyai kebiasaan untuk membaca terkait hal tersebut. Mungkin dari hal yang disukai atau dari topik-topik yang mungkin trending di akhir-akhir ini gitu. Nah, bisa banget untuk dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Mungkin dari waktu ketika kuliah selesai itu bisa buat dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk membaca dari beberapa referensi jurnal gitu. Karena yang terpenting kalau semisal teman-teman buat esai ataupun KTI gitu, itu referensi yang secara krusialnya kita bisa menentukan apakah dari statement atau dari pernyataan itu benar atau tidak. Itu biasanya dari beberapa jurnal yang itu skalanya bisa nasional atau bahkan internasional. Dari membaca itu kan timbul ide dan dari actionnya kepribadian kita tuh secara tidak langsung jadi ingin menuliskannya. Jadi kayak ketika kita udah selesai baca, kita ingin menuliskannya dari apa yang sudah kita baca terlebih dahulu gitu. Nah, misal kita habis baca dari buku pemanfaatan limbah cangkrang ya. Nah, kalau kita telusuri lebih dalam di situ limbah cangkang kerang itu bisa dibuat sebagai pupuk, guys. Jadi, itu mempunyai kandungan secara baik untuk dijadikan sebuah permasalahan bahwa dari limbah cangkrang ini ternyata kalau dimanfaatkan dengan baik bisa loh menjadi pupuk gitu. Dan tentunya kalau semisal kita mencari referensi buat esai dan KTI, itu nggak terlepas dari yang namanya judul. Dan judul yang kita tuliskan, alangkah lebih baik tidak sama persis dari yang sudah ada. Artinya, kita harus riset dulu bahwasanya dari judul yang kita buat itu beneran belum ada loh bahwasanya dari judul yang sudah kita buat itu belum sama persis dari yang sebelumnya. Jadi kita memiliki sebuah ATM ya kalau dalam bahasa ilmiahnya kayak kita harus mengamati, kemudian tiru dan modifikasi. Dan yang tak kalah pentingnya ini adalah yang ketiga M, itu modifikasi. So, kita harus memaksakan diri untuk membaca jurnal baik itu nasional atau bahkan internasional. Karena kalau kita nggak memaksakan diri, mau sampai kapan kita begini terus dan bahkan kita bisa loh ketinggalan dari perubahan yang ada gitu. Mungkin teman-teman mulai saat ini bisa untuk dibudayakan ya untuk baca-baca jurnal yang teman-teman suka gitu, entah itu mulai dari hobi itu bisa menghantarkan dari kita membuat sebuah esai itu bisa menghantarkan dari sebuah hobi gitu. Misalkan teman-teman suka olahraga, teman-teman searching dong atau kayak baca jurnal-jurnal terkait dengan olahraga yang bagus supaya bisa meningkatkan kesehatan tubuh. Sesimpel teman-teman menyukai hobi olahraga ya. Jadi teman-teman baca jurnal terkait dengan olahraga, itu tipsnya apa aja, terus gerakan yang harus dilakukan apa aja. Nah, dari situ teman-teman langsung mempraktikkan kan ya. Nah, dari mempraktikkan tersebut teman-teman dalam hal esai ataupun KTI ini teman-teman bisa mempraktikkannya dengan menulis itu tadi, menulis atau merecall dari hal yang sudah dibaca sebelumnya gitu. Di sini aku punya tips, misal membuat timeline 1 hari 1 jurnal. Nah, itu asal teman-teman harus paham ya dan teman-teman bisa menceritakan dari hal yang sudah dibaca gitu. Gak perlu banyak-banyak, 1 jurnal itu it's okay, gak masalah, no problem. Yang penting kita benar-benar paham dari hasil membaca dari jurnal tersebut gitu. So itu adalah satu tips dari aku gimana sih cara mencari referensi membuat esai dan KTI, yaitu salah satunya dengan membaca banyak-banyak jurnal. Sekian video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya nggak ketinggalan informasi lainnya dari aku.